Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 Waalaikumsalam. beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Firda Salihatunisa, dan yang kedua ada Hasna Ulyatul Fikriya, dan yang ketiga ada Ririn Purwati. Dan di sini kami akan menjelaskan materi tentang neoliberalisme dan post-neoliberalisme. Nah, materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Firda. Silahkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Oke, di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama. Jadi, next slide. Nah, baik. Yang pertama itu mengenai liberalismenya. Nah, liberalisme ini asal mulanya itu adalah bentuk perjuangan kaum borjuis dalam menghadapi kaum konservatif atau feodal. Nah, liberalisme ini merupakan ideologi kaum borjuis kota. Dalam arti luas, liberalisme ini adalah paham yang Nah, neoliberalisme kemudian dilatar belakangi oleh beragam kegiatan 60-an yang melahirkan ketidakpuasan dan ekonomi lainnya, yaitu kemunculan neoliberalisme dipicu krisis berupa stagflasi pada tahun 1970-an di negara-negara maju. Nah, kebijakan neoliberal ini sukses mengurangi inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di beberapa negara. Neoliberalisme ini sendiri bukan merupakan suatu teori besar. Next slide. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa neoliberalisme ini merupakan revival pemikiran ekonomi klasik yang mengadvokasi pasar bebas, kebebasan individu, dan intervensi negara minimal dalam perekonomian yang merupakan kumpulan teori tentang relasi antar negara, pasar, individu, dan masyarakat dalam sebuah sistem perekonomian yang berlandaskan kapitalisme. Nah, neoliberal ini mensyaratkan dua hal. Yang pertama itu meminimalisir intervensi negara, lalu yang kedua itu yaitu mengakui kebebasan individu. Nah, di sini next slide. Next. Oke, nah di sini itu awal mula munculnya neoliberalisme. Nah, dalam liberalisme ini pemerintah itu harus membebaskan mekanisme pasar bekerja. Lalu harus melakukan deregulasi dalam mengurangi restriksi atau hambatan pada proses produksi, yaitu mencabut semua rintangan birokratisasi perdagangan ataupun menghilangkan tarif bagi perdagangan demi menjamin terwujudnya free trade atau kebebasan perdagangan. Next slide. Nah, kemudian di sini ada ekonomi model liberalisme ini, yaitu menjadi dasar bagi ekonomi Amerika pada tahun 1900-an sampai awal 1900-an. Nah, akan tetapi konsep tersebut itu akhirnya runtuh saat bencana depresi atau The Great Depression di tahun 1930-an yang melanda dunia. Nah, kemudian ketika depresi ekonomi itu melanda dunia, muncul seorang ekonomi Inggris yang bernama John Maynard Keynes, yaitu yang menantang paham liberal. Nah, Keynes ini mengembangkan gagasan alternatifnya bahwa pemerintah itu dapat dan harus melakukan intervensi dalam perekonomian dan membangun sebuah model yang sama sekali baru gitu. Segitu pemaparan dari saya kembalikan lagi ke moderator. Ya, terima kasih Mbak Firda. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh saya sendiri. Next, Mas. Nah, jadi di sini ekonomi Keynesian yang sering disamakan dengan welfare state atau negara kesejahteraan, yaitu pemikiran negara atas sebagian besar industri dan pemerintahan yang intervensionis. Nah, itu mempengaruhi Presiden Roosevelt untuk melahirkan kebijakan yang dikenal dengan program New Deal karena dianggap berhasil menyelamatkan rakyat Amerika waktu itu. Nah, sejak itu pula peran pemerintah atau negara dalam ekonomi makin dapat diterima.
makin menguat dan menenggelamkan paham liberalisme. Namun, krisis kapitalisme di akhir 1970-an menyebabkan semakin berkurangnya tingkat keuntungan kaum kapitalis yang berakibat pada jatuhnya akumulasi kapital mereka sehingga meneguhkan mereka untuk kembali pada sistem liberalisme. Nah, modifikasi baru ataupun perkembangan dari sistem ekonomi liberalisme dan kapitalisme inilah yang memunculkan paham neoliberal. Lanjut, Mas. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu tentang beberapa pokok pemikiran dari paham neolib dapat digolongkan sebagai berikut. Nah, untuk yang pertama terkait monetaris. Nah, monetaris ini adalah kelompok teori yang paling dikenal dengan kelompok neolib. Dalam kelompok neolib yang berpijak pada asumsi adaptif dan rasional expectation, market clearing walrasian atau ketika supply sama dengan demand atau titik equilibrium, serta money neutrality atau perubahan dalam jumlah uang yang beredar hanya mempengaruhi variabel nominal, bukan variabel real, dalam jangka pendek dan money non-neutrality dalam jangka panjang. Dan yang kedua yaitu penolakan terhadap perencanaan terpusat. Nah, di mana argumen ini menentang sebuah perencanaan ekonomi terpusat oleh negara. Nah, dasar argumen ini adalah bahwa perencanaan terpusat pada sebuah perekonomian yang modern dan kompleks serta terus-menerus berubah akan membutuhkan informasi di luar kemampuan sebuah negara. Lanjut, Mas. Dan yang ketiga ada kekakuan lembaga. Nah, teori ini merupakan ekspansi lebih jauh lagi dari argumen yang menentang sebuah perencanaan terpusat dan campur tangan negara. Argumen ini juga mengatakan bahwa setiap bentuk kelembagaan dan yang sengaja diciptakan untuk memberikan keuntungan tertentu pada kelompok tertentu atau pada perekonomian atau proteksi perdagangan, kebijakan upah minimum, atau jaringan pengaman sosial cenderung menciptakan kekakuan pada jangka panjang. Dan yang keempat yaitu Principal Agent Model of Burensteri atau asumsi maksimasi harus ditetapkan secara simetrik baik terhadap agen dari sektor swasta maupun publik. Nah, asumsi ini bukan hanya merendahkan kepercayaan publik terhadap birokrasi, akan tetapi juga menggugat asumsi negara kesejahteraan yang menisbatkan netralitas birokrasi. Lanjut, Mas. Nah, untuk pemikiran dari neoliberalisme yang selanjutnya yaitu tentang rent seeking. Nah, teori ini berargumen bahwa satu kebijakan industri dan substitusi impor selain menghilangkan kemungkinan peningkatan kesejahteraan dari perdagangan, juga akan memicu merebaknya monopoli dan oligopoli di negara berkembang. Nah, yang terakhir yaitu tentang penolakan terhadap perusahaan publik dan privatisasi. Jadi kaum neoliberal juga berpendapat bahwa perusahaan publik merupakan salah satu sumber utama dari efisiensi ekonomi dan stagnasi yang dialami oleh banyak negara berkembang. Sekian pemaparan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Riri. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang post-neoliberalisme. Munculnya post-neoliberalisme sejak pecahnya krisis ekonomi dan keuangan pada tahun 2008 dan dimensi lain dari berbagai krisis kapitalisme seperti perubahan iklim dan krisis lingkungan serta krisis representasi politik dan sosial akibat meningkatnya polarisasi dan eksklusi sosial. Di Amerika Latin sendiri, krisis fungsi dan legitimasi ini telah memicu protes dan pencarian alternatif sejak 1990-an dan telah menyebabkan perubahan politik dan sosial yang penting. Minta tolong Mas Amar di next slide-nya. Ya, yang ini.
Post-neoliberalisme muncul sebagai bentuk perjuangan melawan neoliberalisme di Amerika Latin dan kebangkitan pemerintahan kiri. Sejak pertengahan 1990-an, terlihat sejak awal abad baru, pemerintah, partai, dan gerakan sosial di Amerika Latin menarik perhatian dengan wacana mereka yang secara eksplisit anti terhadap neoliberal. Slide selanjutnya, Mas. Ya, selanjutnya yaitu ada alasan pemerintah kiri mengambil alih sebagian besar Amerika Latin pada tahun awal abad ke-21. Yang pertama yaitu tingkat kemiskinan hampir tidak turun selama periode tinggi neoliberalisme, dari 48,3% pada tahun 1990 menjadi 44% pada tahun 2002. Hal ini dikarenakan kesejahteraan secara sistematis ditekan dan diinklusi dikurangi menjadi mereka yang mampu membayar untuk kesehatan, pendidikan yang baik, dan jaminan sosial saja. Sehingga yang mendapatkan jaminan kesejahteraan hanya mereka yang mampu membayar. Selain itu, meskipun kebijakan pengentasan kemiskinan telah diberlakukan, jumlah besar orang masih tertinggal, termasuk anak-anak dan perempuan, kelompok adat yang miskin, dan ketimpangan yang semakin meningkat. Yang kedua yaitu terdapat masalah pada tahun 2001. Yang pertama, agenda intelektual muncul seputar serangkaian gagasan baru untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia, yang mengarah pada pengenalan kebijakan baru dan seringkali bersifat kontingen yang membangun kembali dan memperluas peran negara. Masalah yang kedua yaitu serangkaian klaim kewarganegaraan yang dipertaruhkan berusaha untuk mendapatkan kembali negara karena alasan moralitas, identitas, dan demokrasi daripada efisiensi. Akibatnya, hasilnya adalah kritik terhadap marketization tanpa perantara, atau dengan saran bahwa negara harus melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam hal regulasi, penyediaan barang publik, dan distribusi, dikombinasikan dengan penekanan yang lebih besar pada penyertaan kelompok yang sebelumnya dikucilkan dan pentingnya politik etnis. Selanjutnya, Mas. Sehingga post-neoliberalisme sendiri merupakan seperangkat cita-cita yang dicirikan oleh penolakannya terhadap neoliberalisme dan kebijakan ekonomi yang diwujudkan oleh Washington Consensus dengan upaya untuk mengembangkan ekonomi politik yang selaras dengan tanggung jawab sosial negara, tetap responsif terhadap tuntutan memposisikan ekonomi nasional dalam ekonomi politik global yang berubah dengan cepat. Next, selanjutnya, Mas. Post-neoliberalisme sendiri mempengaruhi ekonomi dan politik. Post-neoliberalisme dalam ekonomi yaitu mengambil kebijakan dengan butir ekonomi global yang diliberalisasi. Hal ini terletak pada perbedaan pada sikap pemerintah terhadap masyarakat miskin dan wacana kewarganegaraan daripada pengelolaan ekonomi. Pemerintahan post-neoliberal dimungkinkan oleh meningkatnya permintaan global untuk ekspor regional, terutama sumber daya alam. Pada tahun 2000 dan 2008, volume ekspor regional meningkat luar biasa sebesar 42,4%, yang memungkinkan negara bagian untuk mengumpulkan sumber daya yang cukup untuk redistribusi dan desain kebijakan sosial baru. Post-neoliberalisme dalam politik Post-neoliberalisme dalam politik merupakan reaksi terhadap apa yang kemudian dilihat sebagai marketisasi berlebihan pada akhir abad ke-20 dan demokrasi elit dan teknokratis yang menyertai reformasi pasar. Proyek politik yang berkaitan dengan pasca neoliberalisme terkadang disalahartikan sebagai kembali ke populisme, dipahami sebagai seruan untuk bentuk baru kontrak sosial antara negara dan rakyat, konstruksi konsensus sosial yang menghormati tuntutan pertumbuhan dan kepentingan bisnis yang peka terhadap tantangan kemiskinan dan kewarganegaraan. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Hasna. Ya, sekian pemaparan dari materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.